jam segini nggak salah. Nah, kami memiliki kebiasaan untuk selalu memberi selamat pagi. Salamnya selamat pagi ya. Kenapa? Karena supaya semangat seger gitu loh, seperti saat kita bangun di pagi hari. Hmm, Sebelum saya berbagi mengenai peluang usaha dan perusahaan yang luar biasa, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Juliana Komala dari Jakarta. Di sini saya mewakili PT Harmoni Dynamic Indonesia atau lebih dikenal dengan HDI. HDI ini di Indonesia berkantor pusat di gedung HDI Hive Menteng yang beralamat di Jalan Probolinggo nomor 18, Jakarta. Dan HDI bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan. HDI adalah sebuah perusahaan multinasional yang berasal dari Phoenix, Arizona, USA yang telah berkembang di berbagai negara, antara lain di Singapura sejak tahun 1986, kemudian di Malaysia, di Filipina, Hong Kong, dan masuk di Indonesia tahun 1993. Di Macau juga ada ya HDI ya. Saat ini HDI merupakan perusahaan social network marketing terbesar di Indonesia yang memiliki lebih dari 160 kantor pelayanan yang tersebar di seluruh kota-kota besar di seluruh Indonesia. Ini membuktikan bahwa produk HDI itu diterima di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sekaligus menjadi kekuatan yang sangat besar di era digital seperti sekarang ini. Next. Yang membuat saya yakin dan berani berbagi tentang produk ini adalah produk HDI berbahan dasar dari produk perlebahan, yang salah satunya adalah madu. Madu sudah dikenal dan dikonsumsi sejak ribuan tahun yang lalu, dan bahkan tertulis di seluruh kitab suci agama-agama yang ada di Indonesia, antara lain yaitu umat Kristiani terdapat di Alkitab, kitab Amsal, umat Muslim terdapat di Al-Quran, yaitu kitab An-Nahl, dan umat Hindu terdapat di Weda, yaitu Atha-Veda. Umat Buddha terdapat di Tripitaka, yaitu Vinaya Pitaka Mahavagga. Produk-produk HDI juga direkomendasikan oleh 3 generasi presiden Amerika Serikat, yaitu Ronald Reagan, George Bush, dan Bill Clinton. Ini membuktikan bahwa produk kita tuh aman dan berkualitas tinggi. Komite atlet di 3 negara juga menggunakan produk perlebahan dari HDI, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ini membuktikan bahwa produk kita tuh aman dan bermanfaat dan tidak mengandung doping, tidak menimbulkan efek samping dan ketergantungan. Sertifikasi yang dimiliki perusahaan dan produk-produk dari HDI juga udah lengkap nih. Antara lain dari APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, Badan POM, Pengawas Obat dan Makanan, sertifikasi halal dari MUI dan Majelis Ulama Indonesia dan internasional. Bahkan produk HDI juga masuk dalam buku MIMS. Buku MIMS itu buku panduan yang digunakan oleh ahli medis. Kualitas yang tinggi ini disebut diwakili oleh lambang Mark of Quality yang tercantum di kemasan produknya nih. Perusahaan kita juga disupport oleh Sisi Pollen Company yang merupakan pabrik produk perlebahan terbesar dan tertua di dunia yang telah berdiri lebih dari 50 tahun. Next. Produk perlebahan di HDI ini dikenal dengan nama 4-star atau 4 bintang, yaitu gabungan dari Clover Honey dan Dynamic Trio. Dynamic Trio itu terdiri dari Bee Pollen, Royal Jelly, dan Bee Propolis. Bee Pollen adalah serbuk sari bunga yang diambil menjadi makanan lebah dan kaya akan nutrisi. Dikenal sebagai makanan terlengkap nomor 2 di dunia setelah ASI. Pollenergy 520, yaitu untuk dewasa dan untuk 12 tahun ke atas ya. Fungsinya dari Pollenergy 520 yaitu sebagai sumber nutrisi, meningkatkan stamina bagi orang dewasa dan memperlancar peredaran darah dan perbaikan fungsi organ tubuh. Honeybee pollen untuk anak-anak atau usianya di bawah 12 tahun. Fungsinya yaitu pemenuhan nutrisi dan daya tahan tubuh bagi anak sehingga tidak mudah sakit
dan menormalkan nafsu makan anak sebagai nutrisi untuk pertumbuhan sel-sel otak dan meningkatkan daya konsentrasi. Ada bipropolis. Bipropolis yaitu merupakan getah pohon yang disekresi dengan air liur lebah dan digunakan untuk lapisan pertahanan pada sarang lebah. Ketika diteliti nih, bipropolis itu kaya akan bioflavonoid dan bioflavonoid itu apa sih? Bioflavonoid itu antioksidan alami yang setara dengan 400 kali kandungan antioksidan dalam buah jeruk. Fungsi dari bipropolis yaitu sebagai antibiotik alami, antivirus, antibakteri, anti jamur, anti peradangan, dan anti kanker. Bipropolis juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu untuk mengatasi masalah kolesterol, asam urat, dan diabetes. Nah, ada lagi dari Pornstar itu namanya Royal Jelly. Royal Jelly dikenal sebagai susu lebah, merupakan cairan putih yang dihasilkan oleh kelenjar hipoparingeal yang ada di kepala lebah. Royal Jelly adalah makanan untuk larva lebah dan lebah ratu. Fakta unik dari lebah ratu adalah lebah ratu itu dapat memiliki usia yang sangat panjang dibanding lebah-lebah yang lainnya, bahkan mencapai 60 kali lebih panjang dan memiliki kemampuan bertelur sampai 2000 butir telur per harinya. Fungsi dari Royal Jelly yaitu untuk anti-aging atau mencegah penuaan dini, regenerasi sel-sel tubuh, perbaikan sistem saraf, perbaikan sistem hormonal, menjaga kehalusan dan keremajaan kulit, membantu untuk mengatasi masalah kesuburan, dan mengatasi masalah-masalah kewanitaan seperti haid tidak teratur, menunda masa menopause gitu ya. Royal Jelly sendiri terdiri dari 2 kemasan, yaitu kemasan liquid dan kemasan tablet. Royal Jelly liquid dan Royal Jelly tablet. Dan yang keempatnya itu clover honey. Clover honey itu merupakan madu yang dihasilkan dari nektar bunga clover yang diakui oleh peternak lebah seluruh dunia itu sebagai madu yang terbaik. Memiliki kadar airnya 17%. Jadi kualitasnya tuh tinggi ya dan bebas dari bakteri Clostridium botulinum. Clover honey HDI itu tidak melewati proses pemanasan dan penambahan cairan, jadi pure natural unprocessed. Fungsi dari clover honey yaitu sebagai asupan gula alami dan aman bagi penderita diabetes sehingga lebih bertenaga dan tidak loyo. Membantu mengatasi masalah pernafasan seperti sinusitis, radang tenggorokan, batuk pilek, demam, dan radang paru-paru. Membantu mengatasi gangguan pencernaan seperti sakit mah, susah buang air besar, sembelit, dan wasir. Membantu meningkatkan trombosit bagi penderita demam berdarah. Next. Produk perlebahan dari HDI lainnya itu ada Kids Tree. Kids Tree itu tablet punya dengan rasa jeruk yang mengandung bipolen, royal jelly, dan bipropolis dengan diperkaya dengan vitamin C untuk anak-anak usianya 2-12 tahun. Fungsinya yaitu untuk mencakupi kebutuhan nutrisi bagi pertumbuhan anak-anak sebagai sumber energi dan meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan konsentrasi anak, dan baik untuk perkembangan kecerdasan anak. Dynamic Trio Plus memiliki kandungan bipolen dan royal jelly sebagai tambahan unsur lebih dominan. Jadi ada bipolen, bipropolis, dan royal jelly-nya ya, dan ada tambahan unsur yang lebih dominannya. Dynamic Trio Plus itu ada 2 nih, ada dynamic trio glukosamin sulfat, fungsinya itu untuk mengatasi masalah tulang dan persendian seperti rematik dan radang sendi. Nah, terus yang keduanya dynamic trio enzim mineral. Fungsinya itu untuk membantu mengatasi masalah pencernaan seperti sering kembung atau gastritis ya. Nah, next. HDI juga memiliki turunan dari produk lebah yang dapat digunakan untuk kesehatan kita sehari-hari nih, yaitu namanya Bibotanik. Bibotanik itu terdiri dari propolis facial wash gel. Ini mengandung propolis dan aloe vera dan multivitamin. Fungsinya itu membersihkan pori-pori dan menghambat tumbuhnya bakteri pada kulit wajah.
sehingga mencegah timbulnya jerawat, memudarkan flek-flek dan noda hitam pada wajah. Terus ada aloe propolis cream, dianjurkan ada nih buat di setiap rumah tangga sebagai P3K karena fungsinya itu membantu mengatasi segala macam masalah kulit seperti luka bakar, luka iris, lecet, jerawat, digigit serangga, jamur, dan iritasi. Aloe propolis cream itu nggak perih dan pada luka baru tuh akan sembuh dan tidak menimbulkan bekas luka. Produk Bibotanik lainnya yaitu Bibotanik toothpaste. Bibotanik toothpaste itu mengandung propolis, green tea, tea tree oil, dan peppermint. Berfungsi sebagai menghilangkan karang gigi dan plak-plak, mengatasi bau mulut tak sedap dan gusi sensitif. Bibotanik mouthwash. Bibotanik mouthwash itu ada mengandung propolis dan peppermint. Fungsinya itu sebagai antimikroba dan membuat nafas lebih segar dan sepanjang hari. Bibotanik mouthwash juga tidak mengandung alkohol ya, sehingga tidak perih. Terus ada lagi produk lainnya yaitu Bibotanik hand and body lotion. Mengandung propolis, green tea, dan multivitamin. Fungsinya itu menutrisi kulit dan berfungsi sebagai antioksidan, mudah meresap dan tidak lengket. Bibotanik Hygiene Wash mengandung aloe vera, propolis, daun sirih, dan bunga chamomile, menjaga kebersihan area intim dan mencegah timbulnya jamur yang menyebabkan gatal, bau tidak sedap, dan rasa tidak nyaman. Memiliki pH 3,5 sampai 4,5 sehingga dapat digunakan baik oleh pria maupun wanita. Anak-anak pun juga boleh pakai ya, masih ini Hygiene Wash tuh aman jadinya. Terus ada lagi produk Bibotanik Hair Care. Terdiri dari sampo dan serum. Sampo itu fungsinya menguatkan secara efektif akar rambut dan batang rambut sebagai pelembab dan melembutkan rambut ya. Terus mengurangi rambut bercabang. Terus serum sendiri fungsinya untuk merangsang pertumbuhan rambut. Terus mencegah kerontokan, meningkatkan kekuatan rambut, rambutnya jadi sehat dan berkilau, dan mengurangi terjadinya ketombe. Next. HDI juga memiliki produk perawatan wajah atau skincare yaitu namanya Biskin. Biskin itu buatan dari Korea Selatan. Kita udah tahu ya kalau produk-produk Korea itu terkenal dengan skincare-nya. Jadi produk dari Biskin itu kandungannya itu antioksidannya banyak, paling banyak. Dikenal sebagai six core antioksidan yang terbuat dari bahan sayuran dan buah-buahan seperti ekstrak brokoli, ekstrak asparagus, ekstrak buah-buahan beri, dan B2O yang merupakan gabungan dari forstat dan air yang khusus diambil dari mata air Jeju. Biskin series itu terdiri dari V-line dan W-line. V-line itu buat kulit normal berminyak dan W-line itu kulit normal kering. Fungsinya itu kalau misalnya V-line itu buat supaya glowing dan flawless, kalau W-line itu buat meratakan dan mencerahkan warna kulit. Ada SS cream. SS cream itu Smart Skin Cream, yaitu krim yang berfungsinya itu satu fungsi. Satu krim itu memiliki multifungsi gitu kan. Jadi sebagai tabir surya, terus sebagai skincare, terus sebagai alas make up, dan sebagai alas bedak. Ada produk Biskin lainnya yaitu anti acne 3C spot treatment. Fungsinya itu membersihkan wajah dari bakteri penyebab jerawat, meredakan iritasi dan peradangan kulit akibat jerawat, mencegah terjadinya luka dan bekas jerawat. Ada produk Biskin lainnya yaitu Eye Care Multitasking Power Serum. Fungsinya yaitu mencegah munculnya tanda penuaan, mengurangi lingkaran hitam, melembabkan dan meredakan mata bengkak. Ada produk Biskin satu lagi namanya Flawless Finish Perfecting Loose Powder. Fungsinya sebagai make up sekaligus perawatan kulit yang praktis. Fungsinya juga mengatasi kilau minyak pada wajah tanpa menyumbat pori-pori, meratakan tekstur make up, dan mengunci pemakaian Biskin SS Cream. Loose powder ini cocok digunakan untuk semua jenis dan warna kulit. Next.
Untuk produk-produk HDI terbaik dari HDI-nya itu ada banyak lagi nih. Produk-produk terbaik dari HDI-nya itu ada satu, propoelik. Propoelik merupakan ekstrak propolis, lebih mudah dan cepat diserap oleh tubuh dan memiliki kekuatan antioksidan yang sangat tinggi, yaitu setara dengan 900 kali kekuatan antioksidan buah jeruk. Fungsinya yaitu dari propoelik itu fungsinya untuk meningkatkan trombosit bagi pasien demam berdarah dan memaksimalkan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh tidak mudah diserang oleh penyakit dan mempercepat proses pemulihan. Ada propoelik plus. Propoelik plus itu ekstrak propolis yang dikombinasikan dengan 3 jenis jamur, yaitu linci, shiitake, dan maitake. Fungsinya sebagai ini tuh propoelik plus tuh sangat efektif buat penderita yang ada kanker, tumor, dan kista. Ada trimi. Trimi itu berbahan dasar dari chitosan, berfungsi untuk mengikat lemak jenuh atau LDL dari makanan yang kita makan, kemudian dikeluarkan saat buang air besar dan tanpa efek samping ya. Biultra merupakan produk alami untuk vitalitas dan stamina pria. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan stamina dan daya tahan pria, meningkatkan gairah dan seksual pria, meningkatkan kadar hormon testosteron dan kesuburan pria. Ada prolis. Prolis yaitu permen pelega tenggorokan yang mengandung propolis dan bebas gula, jadi sugar free, sehingga aman bagi penderita diabetes sekalipun. Fungsinya dari prolis yaitu mengatasi bau mulut tidak sedap, sakit tenggorokan dan sariawan, dan batuk berdahak. Next. HDI juga menyediakan 7 pilihan paket spesial untuk Anda nih, di mana paket ini Anda dapat menikmati berbagai keuntungan sekaligus antara lain yaitu berisi rangkaian produk unggulan HDI, mendapatkan gratis registrasi, dan mendapatkan produk gratis. Yang pertama yaitu family set atau paket keluarga. Paket ini berisi satu Polenergy 520, Bipropolis 60 tablet, Royal Jelly Liquid, Clover Honey 500 gram, Aloe Propolis Cream, Bibotanic Toothpaste, Propolis Honey Lemon, Bibotanic Hand Body Lotion, dan gratisnya itu Kids Free ya. Yang kedua, 4-star set. Paket ini berisi dari Polenergy 520, Bipropolis 60 tablet, Royal Jelly Liquid, Clover Honey 1 kilo, dan gratisnya Kids Free. Yang ketiga yaitu Propoelik Power Set. Paketnya berisi dari Propoelik 60 kapsul, Clover Honey 1 kilo, Royal Jelly Liquid, dan gratisnya Polenergy 520. Yang berikutnya paket kolesterol buster set, yaitu berisi dari Propoelik 60 kapsul, Clover Honey 1 kilo, Trimi 2, Polenergy 520, bonusnya yaitu enzim mineral 30 tablet. Paket berikutnya yaitu paket couple set. Paket ini berisi dari Biultra, Royal Jelly Liquid, Clover Honey 1 kilo, Polenergy 520, dan bonusnya Propoelik 30 kapsul. Paket berikutnya yaitu Propoelik Plus Set. Paket ini berisi dari Propoelik Plus, Clover Honey 1 kilo, Royal Jelly Liquid, dan gratisnya itu yaitu Propoelik 30 kapsul. Ada paket dari Biskin. Nah, paket dari Biskin isi starter set melakukan pembelanjaan Biskin series jenis apapun, yaitu V-line atau W-line atau Biskin SS cream atau anti acne, eye serum atau loose powder dengan pembelanjaan minimum 300 BP mendapatkan gratis Biskin SS cream 15 ml. Nah, selanjutnya ada peluang usaha. Kita peluang usaha, saya akan kenalkan satu rekan kerja saya, rekan saya namanya Ibu Sisilia, dia yang akan membawakan untuk peluang usahanya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Juliana. Selamat pagi ya Bapak Ibu. Sebelum saya mengenalkan peluang bisnis dari HDI, saya ingin cerita sedikit ya. Dulu saya tuh merenungkan tentang hidup saya ya.
saya itu punya 2 lingkaran. Nah, nih yang satu lingkarannya besar, yang satu lingkarannya kecil. Lingkaran yang besar ini adalah lingkaran kebutuhan dan keinginan saya. Apa saja keinginan saya ini ada. Saya tuh pengen punya rumah idaman. Ya, rumah sih punya ya, Bapak Ibu, tapi belum rumah idaman sih. Rumah idaman saya itu yang mungkin ruangannya agak luas ya, banyak kamar-kamar, karena kita kan ada anak 2, udah besar-besar, pengennya ada kamar sendiri-sendiri. Terus pengen juga ada ruangan-ruangan untuk studionya, untuk bekerja gitu ya. Nah, setelah saya lihat harga rumahnya ya, yang seperti saya impikan itu, ternyata harganya tuh mahal ya. Dan untuk DP-nya aja kita bisa itu mungkin uang tabungan saya itu nggak cukup ya. Entah berapa lama saya harus harus ngumpulin gitu uang tabungannya. Nah, sehingga saya ini apa hapus ya keinginan saya itu. Kemudian saya juga pengen punya mobil untuk keluarga, mobil yang aman dan nyaman ya untuk pergi sama anak-anak atau sama keluarga. Karena saat ini tuh mobil bukan barang yang mewah. Mobil itu sudah merupakan kebutuhan ya buat kita. Tapi saya hitung lagi untuk beli mobil, berapa banyak itu uang tabungan saya yang harus saya siapkan, berapa lama lagi, rasanya kok mahal ya mobil impian saya itu ya. Akhirnya saya juga ini menguburkan ya keinginan itu, saya tunda ya. Kemudian juga kalau ada saudara atau teman-teman yang jalan-jalan ke luar negeri, rasanya saya kepingin ya untuk ikut. Tapi kan kita mikir kalau kita mau pergi sendirian juga nggak enak jalan-jalan. Mesti satu keluarga ya. Nah, kalau satu keluarga, suami istri, anak 2, tiketnya berapa? Belum akomodasi penginapannya, belum uang jajannya. Itu butuh biaya yang besar sekali ya Bapak Ibu ya. Akhirnya saya juga ya udah nanti aja lah, tunda, kubur aja. Belum lagi untuk pendidikan anak-anak. Kepinginnya ya saya pengen kasih yang terbaik ya, bisa sekolah di sekolah yang the best, atau mungkin nanti anak yang kuliah bisa ke luar negeri. Dan ternyata untuk sekolah di luar negeri itu biayanya tuh nggak sedikit loh, butuh banyak yang harus disiapkan. Sehingga ya saya juga terpaksa ini tunda dulu ya. Sehingga sampai suatu saat saya tuh mikir-mikir ya, kenapa kok enggak pendapatan saya atau tabungan saya tuh ngecil-ngecilin ya tadinya, sampai tak kecil-kecilin sampai dicukup-cukupin ya, istilahnya orang Jawa dipas-pasin supaya cukup dengan lingkaran pendapatan saya, pengeluaran dan pendapatan disamainnya. Lalu saya mikir, kenapa ya kok enggak dibikin pendapatan dan tabungan saya itu dibesarkan, ditambah gitu ya. Nah, kalau nanti pendapatan saya, tabungan saya udah banyak, udah lebih besar lagi, bukan nggak mungkin semua keinginan dan impian saya itu bisa terwujud. Ya, keinginan untuk beli rumah yang idaman saya, sesuai impian saya, mobil impian saya juga, terus untuk jalan-jalan, untuk beri pendidikan yang terbaik untuk anak-anak, ya, semuanya bisa tercover. Nah, kemudian saya mikir nih, apa ya yang bisa saya lakukan untuk memperbesar pendapatan saya? Saya mulai pikirkan nih beberapa alternatif. Yang pertama adalah cari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu, kalau saya ya, ibu rumah tangga dengan 2 anak, apalagi saya juga udah berumur nih, kalau untuk cari pekerjaan lagi, harus bersaing dengan fresh graduate gitu, rasanya kok berat ya, harus ninggalin anak-anak juga. Nah, kemudian ada lagi nih kesempatan berikutnya yang saya pikirkan adalah kerja double shift. Jadi mungkin ngerjain apa, kemudian untuk selanjutnya disambung ya dengan pekerjaan berikutnya. Nah, ini juga nggak gampang. Kalau kita sudah kerja 8 jam dari pagi sampai sore, kemudian masih harus lanjut kerja lagi.
dengan mungkin penghasilan yang nggak seberapa ya, tambah-tambahannya itu ya. Badan kita ini sanggup apa enggak ya. Kemudian juga waktunya habis loh. Nanti waktu untuk anak-anak, gimana anak saya, rumah saya mungkin keteteran ini bisa-bisa ya. Terus bagaimana dengan keluarga, kapan istirahatnya, rasanya nggak mungkin juga ini. Terus ada lagi nih, untuk partnership. Nah, joinan nih, mungkin sama temen atau keluarga. Kayaknya enak ya, kita bisa sharing modal, kerjasama, kerjaannya dibagi. Di awal-awal rasanya indah ya Bapak Ibu ya. Tapi rasanya kayak gitu cuma bisa di awal-awalnya aja ya. Saat nanti sudah berjalan, saya lihat banyak sekali joinan atau partnership ini yang berakhir dengan nggak enak gitu. Karena sering ada perpecahan, nanti hubungan keluarga dan pertemanan malah jadi rusak ya, karena masalah duit, karena masalah pekerjaan ini. Nah, selanjutnya apa? Berwira swasta sendiri pilihannya. Kalau wira swasta ini ya, misalnya buka toko, itu juga nggak mudah. Karena apa? Untuk wira swasta tuh saya mikir ya, harus ada pertimbangan-pertimbangan banyak gitu. Istilahnya studi kelayakan bisnisnya. Modalnya yang pertama. Modal itu kita butuh untuk apa? Untuk sewa tempat. Kalau rumah kita nggak memungkinkan, otomatis kita mesti punya tempat. Kalau bisa yang strategis ya, biar bisnis kita tuh bisa berjalan dengan baik, berkembang. Nah, tempat yang strategis itu juga nggak murah loh. Sewanya mahal, apalagi untuk beli. Belum lagi untuk stok barangnya. Kita mesti modal untuk nyetok ya. Terus fasilitasnya, mungkin etalasenya, peralatan-peralatannya, kemudian butuh gaji untuk pegawainya. Jadi semuanya itu di awal harus ada, butuh banyak gitu ya, Bapak Ibu. Dan kemudian kita juga harus menguasai strategi dalam pemasaran produk. Pengadaannya seperti apa, dari mana, pemasarannya bagaimana. Kemudian sistem manajemennya bagaimana. Karena nggak semua wira swasta itu bisa ya ngurus manajemen. Buktinya banyak usaha yang di tengah jalan itu nggak berjalan ya. Jadi nggak berkembang. Selain itu kita juga mesti punya pengetahuan hukum dan perpajakan. Izin usahanya, izin produk-produknya, pengurusannya ya. Terus juga tentang perpajakannya. Dan ini semua resikonya tuh tinggi ya. Karena saat kita gagal, itu mungkin bukan cuma modal kita aja yang hilang. Bisa juga aset-aset atau kita juga bisa kena tuntutan hukum ya. Kalau salah mengelola. Nah, dengan banyaknya resiko ini, saya akhirnya mengidamkan tuh sesuatu bisnis yang buat saya enak ya, yang kayak apa? Yang modalnya tuh minimal. Otomatis kalau modalnya minimal, resikonya juga minimal. Tapi potensi pendapatannya itu besar dan waktunya bebas ya, bisa disambi untuk ngurus keluarga, tetap bisa ngurus anak ya. Terus kalau kita mau ekspansi keluar itu mudah, nggak ribet ya. Kemudian juga nggak usah yang butuh pendidikan khusus lah atau pengalaman tertentu. Jadi mudah untuk dijalankan. Sistemnya kalau bisa yang sudah terbentuk, jadi kita tinggal jalan, tinggal ngikut gitu ya. Dan peluangnya, potensinya itu besar. Nah, apa ada ya bisnis yang seperti ini? Bapak Ibu kira-kira ada nggak? Ternyata ada loh Bapak Ibu. Apa itu? Nah, ini dari buku yang saya baca ya, buku Cash Flow Quadrant, tulisan Robert T. Kiyosaki, disebutkan bahwa ada 3 jenis sistem yang biasa dipakai, yang umum dipakai kalau kita mau berbisnis. Yang pertama adalah kita bisa mengembangkan bisnis sendiri. Bikin sistem sendiri. Jadi mulai dari nol nih, kita bikin sistemnya sendiri semua. Seperti kalau di Indonesia kita lihat nih kayak Haritano yang punya macam-macam perusahaan, grupnya Khairul Tanjung, Sudirman Salim, kayak gitu ya, pengusaha-pengusaha sukses kayak gitu. Nah,
Selain itu juga kita bisa pakai bisnis waralaba. Nah, franchise ya Bapak Ibu. Kalau franchise itu sebenarnya enak ya, tapi ya masalahnya modalnya itu gede. Nah, itu yang saya nggak siap ya. Kemudian juga disebutkan pemasaran jaringan, network. Nah, di tulisan Robert Kiyosaki itu disebutkan tentang potensi yang besar dari pemasaran jaringan. Buku-bukunya ini ada nih, The Business of the 21st Century, Business School, itu karangan dari Robert Kiyosaki semua ya. Kemudian ada buku Secret Book of MLM, GoPro, Be a Recruiting Superstar, Be a Network Marketing Superstar, Be a Direct Selling Superstar. Itu semua menyebutkan tentang potensi network marketing. Nah, di buku The Magic of Thinking Success, di kata pengantarnya itu juga disebutkan bagaimana semua orang sukses meraih kebebasan finansial karena mereka tuh punya bisnis sendiri. Sebagian dari mereka, sekitar 20%, menjadi jutawan karena bisnis MLM. Nah, di sebuah majalah nih, Success Magazine, itu juga dituliskan ya, bagaimana orang yang berhasil di Amerika itu 50 orang terkaya di Amerika, 9 orang diantaranya lahir dari network marketing. Dan orang-orang terkaya di dunia itu mencari dan membangun jaringan. Sementara orang-orang lain mencari pekerjaan. Ini juga ada nih dari Warren Buffett. Warren Buffett ini seorang pengusaha dan investor ya. Dia salah satu orang terkaya ya saat ini. Dia mengatakan bahwa jika saya harus memulai segala sesuatunya dari nol, maka saya akan bergabung dengan industri MLM. Ini bukan saya ya, Lia yang ngomong ya, tapi ini seorang Warren Buffett. Nah, buku-buku lainnya yang menyebutkan itu juga ada nih Bapak Ibu, yaitu di buku The Next Trillion, The Wellness Revolution, buku GoPro, buku apa nih, Network Marketing, Why We Recommended Network Marketing. Ya. Itu semua menyebutkan tentang potensinya bisnis ini. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ini. Seorang Brian Tracy, penulis buku paling laris nih di dunia, mengatakan bahwa masa depan bisnis jaringan itu tak terbatas. Tidak ada ujungnya. Bisnisnya akan terus-menerus bertumbuh karena orang-orang yang lebih baik akan masuk ke dalamnya. Mereka meningkatkan seluruh standar MLM ke titik di mana bisnis yang paling dihormati di dunia. Nah, Anthony Robbins ini seorang motivator, pelatih, pembicara terbesar abad ini. Kalau Bapak Ibu tahu nih, di Indonesia ada Mary Riana ya. Nah, Anthony Robbins ini adalah mentornya ya. Dia mengatakan dalam sebuah sesi wawancara bahwa yang mengesankan dari bisnis network marketing adalah kita bisa mendapatkan semua keuntungan sebagai seorang pemilik bisnis tanpa perlu memikirkan kepusingannya dan tidak memiliki resiko yang besar. Menurut saya, network marketing sangat luar biasa. Itu kata Anthony Robbins ya. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian bagusnya sistem network ini, sekarang ini banyak sekali perusahaan bermunculan ya dengan berbagai nama dan berbagai produk. Apa sih yang harus kita lihat ya kriteria network marketing yang bagus itu ada 4P ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pendidikannya atau support sistemnya. Apakah perusahaan itu punya? Karena nggak semuanya punya support system yang baik. Ibaratnya kalau kita perjalanan dari Surabaya mau ke Jakarta, kita tuh butuh peta ya sebagai penunjuk arah. Demikian juga untuk menjalankan bisnis ini kita butuh support system yang akan memberikan arah dan cara supaya kita berhasil di bisnis ini. Kemudian yang kedua adalah perlu diperhatikan perusahaan, company-nya. Ya. Perusahaannya seperti apa? Sudah berapa lama dia berdiri? Kita kan nggak mau ya kalau kita merintis suatu pekerjaan, ternyata dalam 1 atau 2 tahun perusahaannya itu tutup.
kan sia-sia apa yang sudah kita rintis ya. Mesti dilihat dulu perusahaannya sudah berapa lama berdiri. Selain itu kita lihat juga produknya bagaimana. Produknya berkualitas apa enggak, unik dan bisa diterima oleh semua kalangan apa enggak, manfaatnya bagus buat kita apa enggak ya. Dan yang lebih penting untuk suatu bisnis tuh produknya ini bisa repeat order apa enggak. Karena bisnis itu jalan saat ada repeat order. Ya. Seperti kalau kita buka rumah makan, kan kita nggak mungkin ya cuma kepingin rame di awal pembukaan aja, tapi habis itu nggak ada yang beli. Kita pengennya apa? Orang-orang yang makan di rumah makan kita yang baru dibuka itu, mereka kembali makan lagi di tempat kita. Jadi bisnis kita jalan. Nah, selain itu perhatikan juga potensi penghasilannya, yaitu bisnis plan dan sharingnya seperti apa, perhitungannya, fair apa enggak ya, pembagian hasilnya itu. Nah, kalau di HDI, kita itu punya yang namanya billionaires. Ya, billionaires ini sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun dan sudah menghasilkan jutawan dan miliarder-miliarder baru di Indonesia dan di luar negeri. Ya. Di billionaires ini disediakan pendidikan yang lengkap dan berjenjang, mulai dari tingkat pemula sampai lanjutan, beserta dengan alat-alat penunjangnya yang akan membantu kita untuk meraih sukses di bisnis ini. Sehingga siapapun yang bergabung di bisnis ini dan menjalankan sistemnya bisa berhasil. Nah, ini dibuktikan dengan lahirnya top position, yaitu posisi tertinggi di HDI ya, Royal Crown di Indonesia. Sudah lahir beberapa. Nah, untuk Bapak Ibu yang mulai bergabung, kita mempunyai support system yang menyediakan 5 training dasar yang bisa diikuti. Ini merupakan pembekalan ya buat kita. Mulai dari training NEO, HTS, PK, BP, dan HTP, semuanya bisa diikuti secara gratis dan tersedia juga online ya. Bisa diikuti melalui di YouTube gitu. Nah, nanti di masing-masing training ini akan dijelaskan secara detail ya. Kemudian kita juga punya event-event berkala. Dari event-event ini kita bisa belajar langsung dari praktisi ya, dari leader-leader yang sudah berhasil. Mereka akan sharing dan kita bisa serap semua ilmunya bagaimana bisa berhasil di bisnis ini. Ada BEST, Diamond Camp, Enterpriser Camp, Leader Camp, Crown Camp ya. Dan selain itu, Billionaires juga punya terobosan baru nih Bapak Ibu. Kita punya digital kurikulum. Ada aplikasi juga yang bisa di-download melalui gadget ya. Itu adalah BEC, Billionaires Education Center. Nah, ini sangat membantu ya Bapak Ibu. Terus selainnya itu, kita juga ada buku-buku wajib yang harus dibaca. Mulai dari buku RKA, buku The Miracle of Honey, The Secret Book of MLM, The 25 Ways to Win with People, The Magic of Thinking Big, Cash Flow Quadrant, The Business of the 21st Century, The Magic of Thinking Success, semuanya ini adalah buku-buku wajib. Juga kita menyediakan audio streaming dan video-video konten yang bisa digunakan untuk mendukung perkembangan bisnis kita. Tools-toolsnya juga sangat lengkap nih Bapak Ibu. Mulai dari agenda, majalah, buku daftar nama, buku impian, buku dipacu, kartu data downline, kartu konsumen, kompas bisnis, brosur-brosurnya, semuanya lengkap sudah disediakan oleh Billionaires. Nah, kriteria berikutnya untuk memilih network marketing yang bagus, kita harus mengerti bisnis plan-nya. Nah, sebelum masuk ke sana, apa nih keuntungan yang bisa kita dapat saat kita bergabung di HDI ya? Yang pertama, kita dapat penghasilan yang tak terbatas. Kenapa tak terbatas? Karena ini adalah bisnis kita sendiri ya. Berapapun penghasilan yang kita mau, kita bisa dapatkan. Karena itu sesuai dengan hasil kerja keras kita. Nah, kalau misalnya dalam suatu standar Bapak Ibu
mungkin nilai segini ya sudah puas, ya nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih, bisa ditingkatkan lagi. Jadi semuanya disesuaikan dengan target kita ya, kita kepingin seberapa. Kemudian kita bisa dapatkan juga royalti dan saham. Royalti ini kita nanti akan dapat bagi hasil ya dari omset HDI nasional. Nah, kalau saham ini menarik ya Bapak Ibu, karena di HDI kita bisa menjadi pemilik ya. Dengan membeli saham HDI kita menjadi salah satu pemilik. Dan kita bisa ikut dalam rapat tim manajemen saat RUPS. Di mana di saat RUPS itu kita akan ikut mikir ya, ikut tahu langkah-langkah dari perusahaan untuk kedepannya itu seperti apa. Nah, selain itu, bisnis ini itu bisa diwariskan. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu, karena kalau kita kerja di kantor, mencapai posisi tertentu, dan suatu saat kita tuh berhenti, rasanya nggak bisa ya, kita suruh anak kita tuh untuk menggantikan. Misalnya kita jadi manajer nih di suatu perusahaan, kalau kita pensiun, ayo dong gantiin mami di perusahaan ini, kan nggak bisa. Tapi di HDI kita bisa mewariskan seberapa besar jaringan dan penghasilan yang kita dapat bisa diwariskan ke anak. Kemudian yang menarik nih Bapak Ibu, kita dapat berlibur ke mancanegara gratis ya, jalan-jalan ke luar negeri gratis. Nah, apa aja nih kita bisa dapatkan Explore Fund, bisa dapatkan Explore Summit atau Explore World gitu ya. Nanti akan dijelaskan di training yang bisa diikuti Bapak Ibu ya. Secara detailnya, cara-caranya gimana, syarat dan ketentuan berlakunya ya. Kemudian kita juga dapat kesempatan untuk pengembangan diri lewat pelatihan-pelatihan yang ada di Billionaires. Semuanya tuh membuat kepribadian kita tuh bertumbuh ya, kita jadi percaya diri, termotivasi, kita bertambah ya dalam pengetahuan dan kemampuan kita, juga pola pikir kita itu diubah sebagai pebisnis ya, karena beda antara pola pikir karyawan dan pebisnis itu beda ya Bapak Ibu. Semuanya akan ditingkatkan. Nah, selain itu, kita juga dapat kesehatan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Kita bisa membantu orang lain dan keluarga kita. Kesehatan keluarga kita melalui produk-produk yang kita konsumsi ya. Juga kesejahteraan orang lain nih. Mereka bisa ikut menjalankan bisnisnya yang membutuhkan income. Mungkin di sekeliling kita banyak ya Bapak Ibu yang membutuhkan penghasilan tambahan. Kalau mungkin sekali dua kali kita ngasih bantuan bisa, tapi alangkah lebih baiknya kita bisa memberikan kailnya ya, supaya mereka bisa mancing ya, bekal untuk mereka. Nah, bagaimana cara menjalankan bisnis ini? Ya, caranya adalah saat kita bergabung di HDI, kita itu memiliki dua hak ya Bapak Ibu, yaitu sebagai pengecer dan sebagai enterpriser. Nah, sebagai pengecer, kita bisa dapat keuntungan 10-15%. Sedangkan sebagai enterpriser, kita dapat keuntungan 5%. Nah, kok sedikit ya enterpriser 5%, tapi saya ingin Bapak Ibu fokus nih sebagai enterpriser itu seperti apa ya gambarannya ya. Kelihatannya kecil, tapi coba kita bandingkan dengan di bisnis konvensional nih. Misalnya nih, di bisnis air minum dalam kemasan ya, yang mengecerkan galon gitu sama yang distributor galonnya, air minumnya itu keuntungannya besar mana Bapak Ibu? Besar pengecernya kan ya. Tapi coba dilihat, kaya mana Bapak Ibu? Kaya distributornya, ya kan? Kenapa bisa begitu? Karena distributornya mendapatkan omset yang lebih besar, kuantitasnya lebih banyak, karena mereka punya agen-agen, ya kan, agen-agen yang banyak. Ini seperti kita lihat di gambarannya ini ya, dari pabrik akan menyalurkan ke distributor. Ini umpama seperti kita enterpriser ada di sini ya. Distributornya dari pabrik kan nggak cuma satu ya Bapak Ibu, banyak kan. Nah, dari distributor
akan disalurkan lagi ke agen-agen. Agennya kan nggak cuma satu, masing-masing distributor di masing-masing kota itu pasti juga punya banyak agen kan. Nah, dari agen-agennya ini, mereka juga punya grosir-grosir. Yang grosirnya ini nggak cuma satu, banyak juga. Kemudian baru ke toko atau pengecer. Pengecernya satu atau banyak? Banyak kan? Nah, baru masuk ke konsumen-konsumen. Dan masing-masing toko juga punya konsumen nggak cuma satu, banyak. Sehingga terbentuklah jaringan distribusi. Ya, yang semakin besar jaringan distribusinya akan semakin besar pula omsetnya. Nah, mungkin sebagian kita akan sering mendengar ya cerita tentang bisnis komisian ya. Bahwa bisnis ini tuh di HD itu kita tuh cuma suruh jual-jual aja. Nanti kalau laku dapat komisi, kalau enggak ya enggak. Nah, seperti yang pernah teman saya tanyakan ya sama saya, kamu tuh di HDI itu digaji apa enggak? Ya enggak lah, saya ini kan wira swasta ya, pengusaha ya di HDI. Teman saya terus bilang, masa sih kayak begitu tuh wira swasta? Kamu tuh dibohongin loh sama HDI. Kamu disuruh jual, kalau laku dapat komisi, kalau enggak dapat, ya kan? Itu namanya kamu tuh komisian, bukan wirausaha, bukan pengusaha. Nah, saya balik nih tanya sama dia, kalau kamu sendiri bisnisnya apa? Dia bilang, kalau saya sih buka toko, saya punya toko komputer. Nah, kamu komputernya bikin sendiri? Ya enggak lah, komputernya ya saya ambil dari pabrik. Terus kamu digaji enggak sama pabriknya komputer? Saya tanya ya, enak aja ya enggak lah, kan saya punya toko. Oh, kalau gitu coba ya kita bandingkan ya. Kamu ambil barang kan dari pabrik, terus kamu jual nih ke konsumen dengan harga eceran. Kalau laku, kamu dapat untung. Nah, kalau saya kan ambil nih dari HDI dengan harga interpreser. Lalu saya jual nih ke konsumen saya dengan harga konsumen. Terus apa bedanya? Ya kan? Sama kan? Kita tuh sama-sama nggak digaji. Sama-sama dapat komisi. Tapi coba dilihat, kamu loh, mau-maunya kamu tuh sewa toko, ya kan? Sewa toko aja nggak murah loh, 1 tahun berapa modalnya sewa toko? Jutaan. Belum lagi modalmu, komputer, berapa stoknya coba? Belum lagi kamu bayar loh pegawai. Juga ada fasilitas yang harus kamu siapkan, ya kan? Etalasenya, listriknya, AC-nya. Nah, justru ini loh keunggulan bisnis HDI. Modal kita tuh minimal. Kenapa? Karena kita nggak perlu yang namanya sewa tempat, stok barang. Ya kan? Karena apa? Kantor cabang kita aja itu ada di hampir 150 kantor di seluruh Indonesia. Di kota-kota besar ada, sudah disiapkan. Nggak perlu kita stok barang dan gaji pegawai. Ya. Investasi fasilitas yang terlalu mahal juga kita nggak perlu, paling investasi untuk pribadi kita aja. Nah, kemudian gimana sih caranya menjalankan bisnis ini ya? Nah, sebagai kita nih, koordinator atau enterpriser, kita ini kan punya ya yang namanya komunitas, teman pertemanan ya, baik itu di sosmed, di Facebook, di Instagram, mungkin di TikTok, mulai dari teman-teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, teman gereja, teman komunitas hobi gitu ya. Kalau 100 saja mungkin ada ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa cek nih di list daftar nama di HP-nya, mungkin ada ya 100 nama. Kalau kita tuh cuma minta 5 aja rekan kerja ya, kita ajak nih untuk bergabung. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Ada kan ya mestinya. Gampang apa enggak? Mestinya mudah ya, dari 100.
yang kita punya kita cuma butuh 5. Nah, dari 5 orang yang kita punya ini, tapi ini bukan patokan ya Bapak Ibu, ini hanya gambaran supaya mudah perhitungan aja. Kita mau 3 boleh, mau 10 bagus ya, lebih bagus. Tapi ini untuk mempermudah hitungannya kita pakai 5. Nah, misal kita udah dapat 5 nih, teman-teman di bawah kita. Teman-teman kita ini kan juga punya teman ya, yang masing-masing berusaha untuk mendapatkan 5 orang di bawahnya. Dari 5 orang ini, semuanya dapat 5, 5, 5. Di tingkat kedua ada 25 orang enterpriser. Begitu juga seterusnya Bapak Ibu. Duplikasi ke tingkat ketiga, semua mendapatkan 5 teman menjadi 125. Ya, sampai ke tingkat keempat 625, tingkat kelima 3.125, tingkat keenam 15.625 orang. Nah, jadi banyak ya Bapak Ibu. Awalnya cuma dari 5, jadi sekian banyaknya. Nah, coba kita lihat ini ya, perencanaan bisnisnya seperti apa. Kita punya yang namanya Easy One Plan. Nah, Easy One Plan ini mudah dan fair ya perhitungannya. Di sini kita lihat dari posisi pertama kita bergabung adalah enterpriser ya. Dan kita bicara di sini adalah hak dan kewajiban. Saat kita mau mendapatkan hak, kita itu harus menyelesaikan kewajiban kita. Nah, kewajiban kita itu apa sih? Kewajiban kita itu tutup poin ya. Poin pribadi kita adalah 300 BP. Nah, 300 BP ini kurang lebih sebanyak 3-5 produk. Dengan kita menyelesaikan kewajiban sebanyak 300 BP ini, kita punya hak 5% atas domain di bawah kita. Ya. Untuk peringkat enterpriser ya, adalah satu level, ya, satu tingkat di bawah kita. Kemudian peringkat berikutnya, enterpriser partner, kewajibannya sama, dan kita punya satu orang rekan yang omsetnya sama seperti kita, 300 BP. Dengan demikian kita punya hak 5% atas 2 level di bawah kita. Nah, level selanjutnya adalah enterpriser leader, enterpriser manager, dan enterpriser leader yang semua kewajibannya sama, 300 poin ya, 300 BP. Sampai ke posisi yang cukup bergengsi nih Bapak Ibu, yaitu diamond leader. Di mana diamond leader ini nanti kita akan harus punya 5 orang rekan, kita bantu ya. Kita kalau mau naik peringkat di sini, kita harus membantu rekan kerja kita untuk mencapai posisi manajer ya, 5 orang rekan kerja kita. Nah, di posisi diamond leader ini kita akan dapat 5% sebanyak 7 level. Di posisi ini juga kita akan dapatkan infinity ya, tak terbatas selama belum ada posisi diamond leader di bawah kita. Nah, Bapak Ibu lihat ya, mulai dari enterpriser sampai yang tertinggi adalah Royal Crown. Ini poinnya adalah sama, 300 poin ya, tidak berubah. Semakin tinggi levelnya, kita tidak dituntut pembelanjaan yang semakin besar. Tetap sama ya. Nah, ini. Kemudian bagaimana kalau kita mau lihat untuk seorang diamond leader, posisi yang cukup bergengsi ini, potensinya seperti apa? Nah, persyaratan bulanan tadi 300 poin ya, Bapak Ibu. Kita punya 5 orang enterpriser manager untuk jadi seorang diamond leader. Nah, misalkan kita ini punya 5 orang rekan kerja di tingkat pertama dengan omset 900 BP. Kenapa 900 BP? Karena 1 BP itu adalah 3.000 BV. Ya. Ini adalah perkalian ya Bapak Ibu. Kita kalikan saja omsetnya dengan
5% yang kita dapat. Di tingkat pertama kita dapatnya 225.000. Nah, untuk tingkat kedua dengan 25 orang rekan kerja, ini dikalikan saja, hasilnya 1.125.000. Terus turun ke bawah, sampai ke tingkat 8, yang masing-masing terus lipat ganda sampai jumlah enterprise-nya adalah 390.625 orang. Potensi penghasilannya adalah 25.488.255.000. Wow, banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Ini adalah potensi yang kita dapatkan, yang bisa kita dapatkan. Nah, ini kan teori ya Bapak Ibu. Bagaimana dengan prakteknya? Untuk prakteknya, kita coba nih. 1 tahun kita jalankan bisnis ini, dan kita mencapai posisi diamond leader. Karena untuk suatu bisnis dilihat berjalan apa enggak bisa cuma dilihat 3 atau 4 minggu ya. Paling enggak 1 tahun lah. Kalau 1 tahun itu kita ternyata gagal 90%, berarti kita cuma berhasil 10% aja dari target kita 25M ini, kita masih bisa mendapatkan berapa? 2,5 miliar per bulan. Wah, kayaknya kok masih muluk-muluk ya, 2,5 miliar 1 bulan ya Bapak Ibu. Seandainya nih kita tuh gagal, benar-benar gagal, cuma berhasil berarti 1% aja. Kalau di bisnis konvensional ini mungkin sudah bangkrut ya, sudah tutup ini, nggak bisa jalan bisnis kita. Tapi di HDI ya Bapak Ibu, kita masih bisa punya penghasilan 250 juta per bulan. Wow, kira-kira gimana Bapak Ibu? Bukankah bisnis ini layak ya untuk dicoba ya dengan penghasilan seperti itu? Nah, Bapak Ibu, nantinya dalam menjalankan bisnis ini tuh kita akan banyak mendapatkan ini ya, komplain ya, teman saya sudah HDI, saudara saya sudah HDI, orang tua saya sudah, terus saya itu mau jualan sama siapa ya, bingung, semuanya sudah HDI. Coba kita lihat dulu kenyataannya. Pada saat HDI masuk ke Indonesia tahun 1994, enterprise-nya itu 0 ya, belum ada. Dan jumlah penduduk di Indonesia 160 juta jiwa. Dan pada tahun 2021, enterprise di HDI itu berjumlah 2 juta membernya ya. Itu sudah termasuk member yang expired ya Bapak Ibu. Jadi yang join lagi beberapa kali itu mereka nomornya enggak didobel ya, tapi terus berganti. Terus berganti sampai sebanyak 2 juta jiwa itu sudah termasuk yang enggak aktif, yang enggak ngapa-ngapain ya di HDI. Nah, kita lihat pertambahannya penduduknya di Indonesia pada tahun 2021 275 juta jiwa. Jadi, pertambahannya itu 115 juta jiwa selama 27 tahun ya ini ya. Pertambahannya sekian. Dengan pertambahan enterprise-nya 2 juta jiwa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya perbandingannya ya. Ini sudah tidak kekejar ini ya pertambahan penduduk dengan pertambahan enterprise-nya. Jadi ini menunjukkan peluangnya itu masih luas gitu ya Bapak Ibu. Nah, artinya kita saat menawarkan bisnis ini ke teman-teman, ke saudara, kita akan mendapatkan 3 pertanyaan ya. Seperti yang saya alami, teman saya itu pernah ngomong gini, kalau saya ada di bawahmu ya Lia, saya kan menguntungkan kamu nih, kamu dapat 5% dari saya. Tapi kalau saya nggak apa-apa, kalau kamu yang dapat, saya kenal sama kamu. Tapi gimana dengan atas-atasmu? Semuanya mereka dapat, padahal saya nggak kenal ya. Saya nggak mau, kok enak ya, mending saya tidur aja.
Maksud saya yang kerja, orang lain yang dapat ya. Nah, terus saya tanya nih, nah kalau kamu sendiri tuh, kamu kerjanya apa sekarang? Oh, saya tuh kerjanya punya toko pakaian, konveksi gitu. Kamu bajunya ambil dari mana? Oh, saya bikin sendiri, kata teman saya. Saya punya kain, saya jahit, ya, punya pegawai, karyawan sendiri, terus punya mesin sendiri, saya jahit, saya jual sendiri, dan untungnya aku ambil sendiri, saya nggak nguntungin siapa-siapa. Emangnya kainnya kamu buat sendiri? Ya enggak lah, kalau kainnya ya saya ambil dari toko kain. Sorry ya, coba saya gambarin ya. Kamu ambil kain dari toko kain, ya kan? Kemudian, toko kain itu ambilnya dari agen ya, dari pabrik kain ya. Pabrik kain ambilnya dari pabrik benang. Pabrik benang, dia nggak buat sendiri benangnya, ambilnya dari petani kapas. Nah, petani kapas nih tadi punya uang dari hasil jualannya, TV-nya dia rusak, dia bisa nih beli televisi di toko televisi. Toko televisi ambil dari agen televisi. Agen televisi juga ambil dari pabrik televisi. Nah, si pabrik televisi ini punya karyawan yang banyak, akhir bulan gajian, karyawannya punya uang, belilah baju di toko konveksi, di tokomu. Nah, kalau kayak gini nih, menguntungkan orang lain nggak kamu? Ya, bahkan kalau kita nih seorang pegawai aja nih ya, kerja di kantor dengan digaji sama bos nih 2 juta misal sebulan ya. Kalau kita tuh nggak punya kelebihan nih, sesuatu yang bermanfaat untuk perusahaan, nggak produktif, apa ya perusahaan mau rekrut kita dan menggaji kita 2 juta? Pasti kan ya nggak mau ya. Jadi dalam segala hal, setiap bisnis itu ada yang namanya simbiosis mutualisme. Ya. Selain itu juga ada nih teman yang cerita gini, pokoknya ya kalau MLM tuh saya nggak mau, saya tuh trauma. Kenapa? Selama menjalankan 6 bulan, saya cuma dapat 5 juta. 5 juta itu bukan 6 tiap bulan ya, tapi 5 juta ini adalah selama 6 bulan. Nah, sekarang saya tanya, emangnya kamu jalankannya kayak apa? Setiap hari kamu kerjakan? Oh ya enggak, ini kan bisnis kerjaan sampingan ya, sambilan aja. Jadi kalau saya sempat ya saya kerjakan, kalau enggak ya enggak. Terus caranya ngerjain gimana? Kamu berapa jam ngerjainnya? Ya enggak banyak lah. Paling seminggu itu ya kira-kira 4 sampai 5 jam. Nah, coba coba saya hitung ya, yang pakai yang paling besar aja 5 jam lah ya seminggu. Kalau seminggu itu 5 jam ya, 1 bulan itu berarti kan 4 kali 5, berarti 20 jam dalam 1 bulan. Nah, kalau kamu kerjanya itu 6 bulan, berarti kan 6 kali 20 jam. Hasilnya 120. Sekarang saya bagi 8 ya. Kenapa saya bagi 8? Karena umumnya orang kerja itu kan 8 jam ya. Saya bagi 8, hasilnya ketemu 15 hari. Nah, kamu tuh loh baru kerja selama 15 hari. Kalau kamu kerja di kantor, tapi kamu sudah dapat 5 juta. Kalau di kantor itu kan ya belum gajian ya Bapak Ibu. Belum 30 hari, baru 15 hari. Lah ini 15 hari dapat 5 juta, apa enggak ya sudah lumayan. Ya kan? Itu kan enggak fair. Coba kalau bandingkan aja misalnya bisnis buka toko di mall yang selama 6 bulan katanya rugi ya. Nah, ternyata bukanya itu enggak tiap hari. Kadang buka, kadang tutup, seenaknya aja. Kalau di total selama 6 bulan, tokonya buka tutup, ya jelas saja rugi kan ya. Sewanya aja mahal. Ya kan? Nah, kemudian ada juga nih teman saya nih, pokoknya ya, kalau MLM itu
percumalah, nggak mau saya. Teman-teman saya tuh nggak ada yang berhasil, gagal. Ya, nah saya bilang, kamu kan ketemunya orang-orang yang gagal ya, temenmu, saudaramu, kenalanmu gagal. Nah, kamu tuh sudah pernah tahu belum orang-orang yang berhasil di bisnis ini? Nah, coba kita lihat ya Bapak Ibu, siapa aja yang berhasil di bisnis ini. Ini ada Pak Chandra, Pak Leon dan Bu Anggrek ini. Kemudian ada ini mentor saya nih, Dokter Roy ya. Dan ini dari kalangan dokter segini banyaknya, ada Dokter Ivan juga ya. Terus dari kalangan profesional ada juga Selvina, dia yang punya klinik ya di Jakarta, klinik kecantikan. Nih, dari kalangan profesional segini banyak yang berhasil. Ya, ada Ara dan Putri yang tadinya seorang ini ya pegawai bank. Ya, ada Cik Tuti nih. Cik Tuti yang tadinya adalah seorang dosen ya. Nah, ada lagi nih Bapak Ibu masih banyak. Nah, mereka yang dari kalangan pengusaha, ada Ibu Lina Chandra, terus ada siapa lagi nih yang dari mahasiswa. Wah, ada Pak Johan ini leader saya nih. Apen saya Pak Johan dan Ibu Lea. Ya, terus juga ada siapa lagi nih? Wah, Pak Nugroho ya. Kita sering lihat ya. Pak Mul juga ini dari Semarang dan Ibu Nike. Terus juga ada Cianya, ada Bu Yona. Nah, Bapak Ibu, kalau ada sekumpulan orang yang gagal, kemudian ada sekumpulan orang yang berhasil, dan di tengah-tengahnya itu ada sistem. Sekarang saya tanya, sistemnya itu jalan apa enggak? Mestinya sistemnya jalan ya, karena ada yang berhasil. Ibaratnya kayak gini, dalam suatu sistem perkuliahan, ini ada anak-anak yang DO, drop out, ya, atau bahkan OD. OD itu apa Bapak Ibu? ODW. Jadi berhenti karena kemauan sendiri ya, istilahnya bukan diberhentiin dari kampus nih, tapi berhenti sendiri. Tapi ada sekumpulan anak-anak yang bisa lulus tuh, bahkan lulusnya itu cum laude ya. Nah, di tengah-tengahnya itu ada sebuah sistem perkuliahan. Sekarang coba kita ini ya, pikir sistemnya perkuliahan itu jalan apa enggak? Mestinya jalan ya. Dan mereka-mereka yang gagal ini mestinya kita tanya, kenapa mereka itu gagal? Ya toh? Apakah mereka ini berhenti mencoba, ya kan? Karena kalau kuliah mestinya tuh kan ya ada tugas, ya kan? Mereka bikin enggak tugas-tugasnya? Mereka datang enggak ke kampus, ya kan? Dan mereka itu belajar apa enggak kalau ada tes, sehingga mereka itu kok bisa gagal gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mencoba di bisnis MLM dan gagal, saya sarankan nih Bapak Ibu untuk kasih kesempatan untuk diri Anda untuk mencoba di HDI ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya nanti kalau kita ketemu orang, kita akan ketemu dengan 3 tipe orang ya. Yang pertama adalah orang yang negatif, yang menolak dari awal, apapun alasannya adalah nggak mau pokoknya. Nah, yang kedua, kita juga akan ketemu nih sama orang yang tipenya pikir-pikir, yang menunggu bukti. Lihat dulu nih, kamu bisa apa enggak. Nah, biasanya orang-orang yang kayak begini ya Bapak Ibu, hanya perlu diyakinkan. Saat kita bisa menunjukkan, bukan mustahil ya, orang-orang ini akhirnya juga akan ikut bergabung di bisnis kita. Nah, tipe yang ketiga nih Bapak Ibu adalah tipe orang-orang yang hebat. Orang yang mau jadi bukti, yang mau mengubah nasibnya, mengubah hidupnya, ya. Dan mereka mau memutuskan untuk menjadi bukti buat orang lain bahwa bisnis ini itu jalan, dan bisnis ini itu luar biasa. Dan saya harap ini adalah Bapak Ibu dan saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan
buat saya bisa berbagi. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kalau ada yang bermanfaat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya kembalikan waktu selanjutnya ke MC Bapak Ronald. Saya persilahkan. Terima kasih, Bu Cecilia. Oke, Bapak Ibu, tadi apa yang disampaikan Bu Cecilia ya, mengingatkan saya pada kejadian mungkin beberapa puluh tahun yang lalu ya, ada satu orang Indonesia yang bernama Pak Tirto Utomo, di mana pada waktu itu beliau merintis satu bisnis di mana produk beliau itu adalah air mineral ya, dan produk beliau ini mendapatkan kritikan ya dari banyak orang yang meragukan tentang kesuksesannya. Kenapa? Karena banyak orang yang mengatakan ini ada air dibotolin dan dijual 1 liter lebih mahal daripada bensin. Mana mungkin laku? Siapa yang mau beli? Ini Indonesia ini kaya akan air. Nah, tetapi Pak Tirto Utomo tidak mudah menyerah ya. Dia terus berjalan dan dia terus berusaha. Nah, hari ini sekian puluh tahun yang kemudian kita semua hari ini rata-rata menggunakan, betul ya? Nah, mungkin Bapak Ibu nih yang hadir di tempat ini, Bapak Ibu boleh berikan reaksi ya. Bapak Ibu mungkin yang di rumahnya menggunakan air mineral, apapun mereknya ya. Bapak Ibu bisa memberikan reaction ya, mungkin tanda jempol atau tanda love gitu ya. Berapa banyak sih Bapak Ibu yang hari ini hadir di acara ini yang menggunakan air mineral di rumahnya? Ya, baik mungkin untuk kebutuhan minum, masak, dan lain sebagainya. Semuanya menggunakan. Wow, terima kasih untuk reaction-nya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mengenal merek beliau. Ya, apapun merek air mineral yang kita beli, kita selalu menyebutkan namanya karena dia menjadi yang pertama, ya, yaitu Aqua. Nah, sama seperti tadi yang Bu Cecilia sampaikan ya, bahwa network marketing atau MLM ini adalah satu peluang bisnis yang luar biasa yang berita baiknya hari ini belum banyak orang yang tahu ya, belum banyak orang yang tahu. Sehingga kalau Bapak Ibu yang hari ini hadir dan memutuskan untuk menjadi orang yang ketiga, Bapak Ibu bisa menjadi orang yang pertama. Oke, sehingga Bapak Ibu yang mungkin belum bergabung segera bisa hubungi orang yang mengundang Anda untuk Anda segera bergabung dan Anda tanyakan untuk langkah-langkah berikutnya. Nah, Bapak Ibu, sebagai penutup, bisnis ini adalah bisnis yang sangat mudah, ya, di mana di sini apapun latar belakang Anda pasti bisa berhasil. Di bisnis ini kita hanya butuh mau, ya, kita hanya butuh kemauan aja untuk kita bisa berhasil. Karena tadi Bu Cecilia juga sudah sampaikan ya, untuk sistem pendidikan, untuk billionaires, semua langkah-langkahnya sudah disediakan di sana. Kita tinggal mengikutinya saja. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu dan semoga acara pada pagi hari ini memberikan manfaat ya, memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi saya mewakili untuk seluruh pembicara, untuk Bu Juliana dan Bu Cecilia, terima kasih dan apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf dan apabila Bapak Ibu mendapatkan manfaat semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi, thank you semuanya.